Saudara-saudara ingat lagi untuk tema kita tahun ini, yaitu By God's Grace We Serve. Ini adalah tema kita, jadi setiap kali saudara mendengarkan firman Tuhan dari Sunday ke Sunday, ingatkan bahwa tujuan kita belajar hari ini adalah untuk mencapai apa yang Tuhan sedang arahkan kita untuk menjadi. Supaya by the end of the year, kita bukan hanya mengetahui tentang firman Tuhan mengenai itu, tetapi kita sudah mulai mempraktekkan diri kita. Mengenai food bank ini adalah salah satu platform di mana kita bisa mempraktekkan, dan kita akan bawa lagi diri kita ke higher ground. Nah, saudara-saudara, by God's grace we serve. Nah, saudara, kita baru bisa melayani dengan baik kalau kita menggunakan seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya percaya bahwa di dalam setiap kita, Tuhan sudah menempatkan, sudah menaruh suatu potensi yang besar. Dan biar kita jangan sia-siakan potensi itu, pakai seluruhnya untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Agar kita menerangi dunia sekeliling kita, agar kita menolong orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar kita bisa menjadi penyambung tangan Tuhan buat orang-orang di sekeliling kita, penyambung kaki Tuhan kemana Tuhan mau membawa kita, dan kita gunakan seluruhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ada suatu hambatan atau sumbatan yang bisa menyumbat potensi itu bisa keluar dari diri kita. Ini yang harus kita perhatikan, agar kita pada hari ini akan bisa membuang sumbatan itu, kalau sumbatan itu masih ada di dalam diri kita. Potensi kita, saudara-saudara, bisa tersumbat oleh unforgiveness atau kepahitan. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka unforgiveness itu akan menjadi suatu sumbatan di dalam diri kita yang akan menyumbat potensi yang dari Tuhan itu bisa mengalir. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita benar-benar mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita benar-benar ingin berfungsi to the maximum di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar ingin menggunakan potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita, talenta yang Tuhan sudah berikan pada diri kita, kepada kepada taraf yang maksimal, maka kita harus benar-benar mau membuang sumbatan itu. Dan kita akan hari ini akan deal dengan itu. Saudara, saya tahu kita sudah banyak mendengar pelajaran mengenai mengampuni. Saudara pasti dengar, pasti akan bicara mengenai itu waktu Petrus tanya sama Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali. Tuhan Yesus berkata, 70 kali 7. Saya tahu itu semua saudara sudah hafal semua. Saudara, benar, kita sudah banyak belajar mengenai pengampunan. Tetapi ada hal yang harus kita sadari. Belajar mengenai pengampunan, mengetahui mengenai pengampunan, understand mengenai pengampunan, itu berbeda dengan mengampuni. Jangan sampai pengetahuan kita anggap bahwa kita sudah mengampuni. Segala pengetahuan kita barulah pengetahuan. Pengetahuan itu sekali lagi saya terus-menerus berkata harus kita digest sampai masuk ke dalam hati kita, dan dari dalam hati kita terpancar kehidupan. Kalau firman yang sudah kita mengerti itu kita mau kunyah sampai masuk ke dalam diri kita, baru kita akan bisa melakukan itu, baru bisa mengampuni. Kalau specifically dalam pengampunan, di dalam segala perkara, kita harus bisa memasukkan firman yang kita mengerti sampai ke dalam, kemudian akan keluar, dari dalam akan terpancar. Kita akan bisa mempraktekkan apa yang sudah masuk ke dalam diri kita. Nah, saudara, sekarang mari kita masuk ke dalam pengampunan. Yes, kita banyak belajar mengenai mengampuni orang lain. Tetapi hari ini saya ingin membawa saudara mengenai satu pengampunan lagi yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu mengampuni diri sendiri. Saudara, seringkali kita fokus kepada bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah, bagaimana. Tetapi tahukah kita, banyak di antara anak-anak Tuhan yang masih belum mengampuni diri sendiri. Atau lalai mengampuni diri sendiri. Karena mereka tidak terpikir akan hal itu. Saudara, banyak di dalam kehidupan manusia
yang melakukan kesalahan, sudah jelas setiap orang melakukan kesalahan. Tetapi ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, itu yang mungkin di dalam pikiran kita adalah sesuatu yang fatal atau sesuatu yang sangat merugikan atau sesuatu yang sangat mencelakakan atau whatever. Dan mungkin juga ada orang tua yang menyesal sekali. Mengapa pada waktu saya muda, pada waktu anak-anak saya masih kecil, saya sibuk dengan bekerja, sampai saya melalaikan untuk melindungi anak saya. Sehingga anak saya celaka, sehingga anak saya di-abuse orang, sehingga anak saya growing up dengan perasaan bitter di dalam dirinya karena kesalahan saya sudah lalai memelihara anak saya. Dan keadaan itu tidak bisa diperbaiki karena itu sudah terjadi dan sudah lewat. Ada mungkin orang yang berkata, wah saya sudah melakukan suatu kebodohan yang sangat. Pada saat Tuhan memberkati saya gunakan ini dengan sia-sia. Saya melakukan sesuatu yang bodoh dengan ini sehingga sekarang keluarga saya menderita karena kebodohan saya. Dan ini tidak bisa diperbaiki. Ada lagi mungkin anak atau orang yang sudah dewasa berkata, saya pernah menyakiti mama saya, papa saya dengan kata-kata saya yang begitu jahat, begitu kejam. Saya nyesal sekali, tetapi sekarang orang tua saya sudah meninggal. Dan saudara, ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan di dalam diri kita. Dan kita merasa bersalah di dalam diri kita, ada perasaan guilty. Tetapi kita lewati dari hari ke hari tanpa deal dengan itu. Saudara, saya mau katakan pada saudara semua, banyak orang yang kehidupannya tidak bisa efektif dan tidak bisa maju pesat karena mereka terperangkap oleh rasa bersalah, perasaan guilty di dalam. Dan saya mau beritakan kepada saudara bahwa orang yang tidak dapat atau belum mengampuni dirinya sendiri, maka ada beberapa hal yang akan terjadi pada dirinya. Pertama, doanya tidak efektif. Kehidupan doa dia tidak akan efektif. Saya tidak catat itu, kalau saudara mau catat sendiri terserah. Doanya tidak akan efektif. Mengapa? Karena begini saudara. Kalau kita merasa kita ini berdosa, dosa itu masih ada di dalam diri kita. Yes, setiap hari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tetapi di dalam pikiran kita, mana Tuhan mau dengar? Saya dosa. Malah Tuhan mau dengar, saya sudah nyakiti orang tua saya. Dan iblis bisa memberikan condemnation, tuduhan kepada diri kita. Yang membuat kita tidak akan beriman bahwa Tuhan bisa menjawab doa kita. Kedua, orang yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri dan juga belum bisa mengampuni orang lain. Saya ingat sekali pada waktu Pendeta Rubin Ong datang ke sini. Ada satu berkat yang saya catat. Dari apa yang dia katakan, dan saya berkata, that is very true yang dia katakan. Bahwa bitterness is the first killer dari pewahyuan. Kepahitan atau kalau kita tidak mau mengampuni diri kita sendiri atau tidak mau mengampuni orang lain adalah pembunuh utama dari pewahyuan. Pewahyuan itu apa saudara? Pewahyuan itu adalah prophetic word dari Tuhan buat kita pada waktu yang tertentu. Itu adalah pewahyuan. Tuhan akan berbicara kepada kita saudara. Mungkin melalui firman Tuhan yang diberitakan oleh hamba Tuhan dengan keras kepada saudara. Dengan suara yang keras. Saudara bisa dengar dengan telinga saudara. Tapi saudara gak bisa tangkap. Saudara tidak akan bisa tangkap. Saudara kalau perhatikan di dalam Amsal 4 ayat 20 sampai ke 23. Tuhan berkata begini bahwa firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi seluruh tubuh kita. Dan menjadi kesehatan bagi seluruh tubuh orang yang menangkapnya, yang mendapatkannya. Tetapi firman Tuhan yang tidak dapat kita tangkap tidak akan memberikan benefit kepada kita. Sebab itu orang yang mempunyai kepahitan saudara, dia tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat merugikan. Karena begini, Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman.
tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Sedangkan iman datang melalui pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman datang melalui mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita specifically. Prophetic word, pewahyuan. Kalau kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa beriman. Kalau kita tidak bisa beriman, saudara, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Nah, sebab itu kita lihat orang yang mempunyai kepahitan dan tidak bisa mengampuni dirinya atau orang lain. Akibat yang ketiga adalah hidupnya akan berputar, putar, putar, putar. Tidak akan mencapai destiny yang Tuhan sudah tetapkan. Dan the next, buat orang yang tidak bisa mengampuni, saudara. Sekali ini saya lagi berkata mengampuni diri sendiri. Sama dengan kita sedang membangun jeruji untuk memenjarakan diri kita sendiri. Di dalam siksaan yang iblis mau berikan kepada kita. Jadi mari kita melihat di sini. Apa kata firman Tuhan mengenai untuk mengampuni diri kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 103 ayat 10 sampai 14 dikatakan di sini. Ini yang Tuhan lihat mengenai kita, saudara, mengenai dosa kita. Beginilah Tuhan melihat dan kita harus belajar melihat dari pandangan Tuhan terhadap diri kita sendiri. Tidak dilakukan Tuhan kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Seperti itu, saudara-saudara, kita bersyukur sekali. Yang Tuhan kita bukan hanya Tuhan dan Raja yang hanya tinggal di surga saja. Tetapi Tuhan kita, Raja kita adalah Tuhan yang mau turun ke tengah-tengah kita. Yang mau menjelma menjadi manusia. Yang mau pernah hidup di dalam daging ini seperti apa. Dia pernah merasakan seperti apa temptation di dalam dunia ini. Dia pernah mengalami kehidupan yang mempunyai daging. Dan dia ingat bahwa kita ini debu. Debu ini maksudnya daging. Daging ini akan kembali menjadi debu. Kita ini debu. Tuhan tahu. Dan debu ini, daging ini yang selalu menyeret kita untuk berdosa. Karena Tuhan pernah menjadi manusia, Dia tahu rasanya seperti apa yang kita rasakan. Sebab itu dari pandangan Tuhan, saudara. Tuhan menjauhkan seperti tadi lagu yang kita nyanyikan. Saudara, kalau menyanyikan lagu seperti tadi, sejauh timur dari barat kita nyanyikan lagu itu. Itu adalah firman Tuhan. Pada waktu kita menyanyikan lagu itu, katakan sebagai confession kita. Tuhan, ini yang Tuhan sudah katakan mengenai saya. Dan saya imani apa yang kau katakan. Saudara, katakan dengan iman, confess dengan iman. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana Tuhan melihat kita, berarti kita tahu Tuhan sudah mengampuni kita. Nah, kalau Tuhan saja yang maha suci mengampuni kita, masakan kita nggak mau mengampuni diri kita sendiri? Nah, saudara, banyak orang sudah terlalu lama hidup di dalam condemnation. Hidup di dalam rasa bersalah. Sehingga untuk bebas dari rasa bersalah itu, dia merasa takut. Ini mungkin aneh, tapi sudah kenyataannya begitu. Dia bahkan bisa merasa kalau saya tidak merasa guilty dengan kesalahan saya yang lalu itu, saya itu
harus merasa guilty bahwa saya tidak merasa guilty. Sudah understand? Banyak orang yang berpikir bahwa karena saya sudah melakukan kesalahan itu, saya harus mendapat hukuman terus. Saya harus merasa guilty, saya harus merasa terhukum. Kalau saya tidak merasa terhukum, saya harus merasa guilty yang saya tidak merasa terhukum. Nah, jadi saudara, semua orang kebanyakan orang yang tidak mengerti akan pengampunan, mengampuni diri sendiri, akan merasa comfortable berada di dalam hidup yang terkondem, yang tertuduh. Hanya itu yang dia tahu bagaimana harus hidup. Hidup di dalam tertuduh. Dan kalau dia diberitahukan firman Tuhan, tapi Tuhan sudah mengampuni dosa kamu. Lihat di dalam firman Tuhan, Tuhan menjauhkan dosamu sejauh timur dari barat. Ya, orang itu akan bilang, ya, tapi. Selalu ada tapinya. Dan saudara, just ingat ini. Setiap kali dibacakan firman Tuhan, the truth daripada firman Tuhan, dan kita tambahin tapi ini sama dengan kita membangun satu jeruji baru di hadapan kita untuk memenjarakan kita. Setiap kali firman dikatakan dan kita, ya tapi kita bangun satu jeruji lagi. Tuhan berkata, Tuhan sudah barang siapa percaya mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan itu setia dan adil dan dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan kamu dari segala dosa-dosa. Iya, tapi kita bangun satu jeruji lagi, kita bangun satu jeruji lagi, kita bangun satu jeruji lagi. Padahal saudara, tahukah kita bahwa pada saat Yesus dipaku di kayu salib, setiap paku yang dipantekkan ke tangan dia, satu jeruji di hadapan kita dipatahkan oleh Yesus. Satu paku lagi dipantekkan sini, satu jeruji di hadapan kita sudah dipatahkan oleh Yesus. Satu paku dipakukan ke kaki kita, satu jeruji sudah dipatahkan oleh Yesus. Mahkota duri dimasukkan ke kepala Yesus, satu jeruji dipatahkan oleh Yesus. Pada waktu tumbak masuk ke dalam rusuknya, satu jeruji dipatahkan oleh Yesus. Saudara, jeruji di hadapan saudara sudah dipatahkan oleh Yesus. Apakah saudara akan menghargai apa yang Yesus sudah lakukan atau belum? Atau kita mau membangun jeruji baru di hadapan kita dengan tidak mengampuni diri kita sendiri? Sebab itu biar kita mengerti, jeruji yang memenjarakan kita di dalam perasaan bersalah sudah dihancurkan oleh Yesus. Kalau kita mau membangun jeruji baru di hadapan kita, berarti kita menghina pengorbanan Dia. Yang kedua, kita harus mengampuni orang lain. Kita mengerti akan hal ini. Kita mengerti banyak khotbah mengenai mengampuni orang lain. Kita banyak tahu. Tetapi masih banyak orang Kristen yang lalai melakukan ini. Lalai melakukan ini. Saudara, saya praktekkan. Setiap kali saya merasa disakiti orang, saya marah pada saat itu. Sebentar, berapa menit kemudian saya masuk ke dalam kamar, Tuhan saya ampuni dia, saya ampuni dia, saya ampuni dia. Langsung saya begitu. Saya bisa marah, saya bisa penasaran. Tetapi saya selalu ingat firman ini, saya bereskan itu right away. Saya bilang, Tuhan kau sudah ampuni dia, saya ampuni dia, saya ampuni dia. Saya anggap dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Saya ampuni. Saya selalu mau mempraktekkan ini karena saya enggak mau potensi saya disumbat oleh perasaan guilty. Sudah banyak orang melalaikan untuk mengampuni orang lain karena orang itu sudah tertipu oleh jebakan iblis. Yang iblis selalu membisikkan ke dalam telinga kita begini, kalau kamu ampuni orang yang begitu jahat, enak benar dia, enak benar. Seakan-akan iblis berkata, kalau kamu ampuni dia, berarti kamu melepaskan dia dari konsekuensi yang harus dia tanggung karena dosanya. Itu yang iblis katakan kepada kita. Dan kita agree dengan iblis itu. Itulah sebabnya kita sering kali lalai mengampuni orang lain. Atau kita bilang, ya who care lah mengenai dia, I don't care. Bukan perkara I don't care. Saudara, mengampuni orang lain jangan kita anggap sebagai kita memberikan
memberikan jasa kepada dia, memberikan kepada dia keenakan hidup. Bukan, saudara. Mari kita melihat di sini. Mengampuni itu sama dengan seperti ini, saudara. Kita membuang dosa orang lain yang dilontarkan ke dalam hidup kita. Kita angkat, kita buang. Itu adalah mengampuni. Karena pada saat kita disakiti, saudara. Yang berdosa itu siapa? Dia, bukan kita. Pada waktu kita disakiti, berarti orang itu melakukan suatu dosa yang dia hantamkan kepada kita. Nah, sekarang bodohnya kita tangkap dosa dia, kita masukkan ke dalam diri kita. Kurang ajar dia, begini, dan kita langsung di sini, wah itu dosanya dia itu masuk sini, jadi hitam di sini yang kita sudah bersih, jadi hitam di sini. Kemudian kita mulai bagikan kehitaman itu kepada si A. Tahu nggak dia begini, dan kita bagikan ke sini, itu terus dari dalam diri kita. Tuhan berkata, from the abundance of your heart shall flow. Kalau kita menangkap dosa orang itu, kita masukkan ke dalam diri kita dan kita mulai uar. Berarti kita sudah terjebak. Dosa orang itu kita simpan di dalamnya. Mengampuni adalah kita membuang dosa orang lain keluar dari diri kita. Kita membersihkan diri kita. Saudara mengingat Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang tadi saya sebutkan. Pada waktu Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni Tuhan? 7 kali? Tuhan berkata, no, 70 kali 7. Nah kita tahu kan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Seorang raja yang punya orang berhutang besar sama dia. Raja itu menuntut hutang itu. Orang itu begging, please forgive, please saya mau bayar. Tuhan dikatakan raja itu forgive dia. Hutang yang sangat besar tidak mungkin bisa dibayar oleh dia seumur hidupnya. Dibebaskan. Kemudian orang ini pergi jalan, ketemu temannya yang punya hutang sama dia sedikit. Dia bilang, bayar hutangmu. Orang itu bilang, tolong, saya kasih waktu, saya akan bayar. Dan dia bisa membayar, asal dikasih waktu. Dia bilang, tidak, masukkan penjara. Orang itu masuk penjara kan. Ceritanya saudara udah tahu. Nah saudara, kemudian di dalam cerita itu dikatakan bahwa, maka Tuan Raja itu marah kepada orang ini. Dan orang ini yang tidak mau mengampuni temannya itu dimasukkan ke dalam penjara. Diberikan kepada algojo. Sampai dia membayar hutangnya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, itu juga yang Bapa akan lakukan kepadamu kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain. Nah saya seringkali baca itu, loh kok kayaknya Tuhan kok ngebales-balasan ya, saya pikir begitu. Tetapi saya renungkan. Saudara, sebetulnya bukannya Tuhan mau membalas kejahatan kita kepada orang lain dengan kejahatan, bukan. Saudara, begini, kan kita ini sudah diampuni dulu, seperti orang tadi itu sudah diampuni. Tuhan Yesus datang mengampuni kita. Pada waktu kita datang, Tuhan bilang, saya ampuni, kamu bersih. Kita sudah dibersihkan, kita sudah diampuni, kita sudah bisa datang kepada Tuhan. Sekarang ada orang punya utang sama kita. Ya, gitu kan? Kita tidak mau mengampuni, sama dengan kekotoran orang itu, kita masukkan lagi ke dalam diri kita yang sudah bersih. Dengan sengaja kita memasukkan kesalahan orang ke dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah membersihkan kita. Tapi kita dengan sengaja menaruh kesalahan orang dan kekotoran orang di dalam diri kita. Yang membuat kita tidak akan bisa sampai kepada Tuhan lagi. Karena kita yang membuat diri kita menjadi kotor lagi. Bukan Tuhan yang membuat kita kotor. Tuhan membersihkan kita. Tetapi kita tidak menghargai pembersihan Tuhan itu. Kita mengambil dosa orang, kita masukkan ke dalam diri kita. Membuat kita tidak bisa connect lagi kepada Tuhan karena dosa kita. Dan dikatakan bahwa orang yang tidak mau mengampuni itu diserahkan kepada algojo atau penyiksa. Di dalam bahasa Inggrisnya torture, penyiksa. Jadi saudara, kepahitan itu menyiksa kita. Menyiksa kita. Orang yang tidak mau mengampuni diri sendiri dan tidak mau mengampuni atau tidak mau mengampuni orang lain, hidupnya tersiksa.
dia tidak akan bisa menggunakan potensinya to the maximum. Dia tidak akan bisa mendengarkan suara Tuhan. Kehidupannya akan berputar-putar tanpa tujuan. Dan hidupnya tidak akan efektif. Dan dia membangun jeruji di hadapan dia sendiri. Saudara, saya akan menceritakan. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau saya ampuni, orang itu akan keenakan. No, saudara. Tuhan berkata, urusan dia adalah urusanku dengan dia. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini ada keterangannya sendiri, saudara. Saya nggak ada waktu untuk menerangkan hari ini. Tetapi dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang Tuhan katakan. Bagian kita adalah do our part untuk mengasihi semua orang. By the grace of God kita akan bisa mengasihi semua orang. Nah sekarang saudara, saya akan memberikan satu kejadian yang saya pernah ceritakan. Bagi saudara yang ingat, tanya kuat, pasti saudara ingat saya pernah cerita ini. Di dalam kejadian ini, kejadian nyata saudara di Amerika. Di dalam kejadian ini kita akan melihat dua kejadian. Orang yang mengampuni diri sendiri dan orang yang mengampuni orang lain. Dan kita akan melihat miracle yang terjadi pada diri orang itu. Saudara ingat, ceritanya begini, ini kejadian benar. Seorang datang ke satu company kerja di company itu. Dia bekerja begitu bagusnya, hebat, excellent. Semua teman-temannya melihat, wow ini orang hebat sekali. Tetapi mereka semua wondering. Karena orang ini beberapa bulan yang lalu pernah kerja di company ini. Kerjanya ngawurnya setengah mati, bikin jengkel bosnya, salah terus, enggak konsentrasi, enggak benar, sampai dia dikeluarkan dari kerjaan itu. Tetapi sekarang dia masuk lagi, sekarang kerjaannya excellent. Membuat semua teman-temannya wondering, apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa di dalam beberapa bulan kok bisa berubah sama sekali? Begitu efektif dan bagus. Sehingga salah satu temannya datang kepada dia dan bertanya, apa sih yang sudah terjadi sama kamu? Kok kamu bisa? Dulu itu kamu ngawur sekali. Dulu itu kamu menjengkelkan semua orang. Sampai kamu dikeluarkan dari kerjaan, tetapi kok sekarang kamu bisa begini? Apa yang membuat kamu berubah? Nah, orang ini bercerita. Ingat ceritanya kalau saudara dengerin. Dia berkata, pada waktu saya di college, saya ada di dalam Fraternity Initiation Committee. Yang kalau di sini di Indonesia adalah perpeloncoan, seperti perpeloncoan itu. Nah kalau ada orang-orang baru yang mau menjadi member, maka orang itu kayaknya harus dipelonco dulu. Seperti itulah. Saudara tahu kalau perpeloncoan kan kejam. Ini lebih kejam lagi, saudara. Nah, dia katakan tugas saya adalah saya harus membawa orang-orang baru itu ke satu tempat di country road malam-malam. Dan saya harus taruh itu orang di tengah-tengah jalan. Country road itu sepi kan, tengah malam. Taruh di tengah jalan, semua suruh berdiri. Dan saya harus mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan yang cepat sekali. Secepat mungkin. Ke arah orang itu. Nah, yang lagi dites adalah keberanian mereka, ketabahan mereka. Mereka harus berdiri semua itu di situ dan tidak boleh lari. Sampai aba-aba diberikan. Lari, baru mereka boleh lari. Sebelum aba-aba diberikan, mereka harus berdiri di situ. Itu keberanian yang akan diuji. Nah ceritanya dia bilang, malam itu orang itu sudah berjejer di jalan sana. Dan dia dari jauh mengendarai mobil dengan kecepatan 100 mile. Sudah 100 mile itu berapa kilometer? 160 kilometer.
Dia drive dengan 160 km dengan cepat sekali menuju ke orang itu. Dengan lampu ini kan, lampu mobil tengah malam saudara, gelap. Lampu mobilnya cepat sekali. Nah saudara, dia drive begitu cepatnya dan dia melihat dari jauh. Muka orang itu semuanya tegang kan, ketakutan. Mereka nungguin kapan aba-aba lari. Begitu pada saat tertentu aba-aba dikatakan, lari. Semua lari, tetapi ada satu anak froze, saking takutnya dia nggak bisa lari. Sudah bisa bayangkan, dia drive dengan kecepatan 160 km, dia nggak bisa rem. Begitu keluar itu anak, saudara mati. Dia lakukan dengan sengaja, gas. Dia punya tugas itu. Tapi saudara dia katakan, wajah anak itu terbayang-bayang terus di dalam benaknya. Dan dia katakan, dari tahun ke tahun, dia kemudian keluar dari college itu saudara. Dia nggak lulus, dia keluar dari college itu. Berapa tahun kemudian dia menikah, dia punya anak 2. Dan selama bertahun-tahun ini, perasaan guilty menyerang dia. Dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa konsentrasi, dia nggak bisa menggunakan kebiasaan dia. Dan dia berkata, dia jadi moody, dia suka marah, dia segala macam. Dan sudah sampai akhirnya dia menjadi peminum. Dia minum. Karena dia nggak bisa melupakan itu. Perasaan guilty itu, dia minum. Sampai akhirnya pada saat beberapa bulan yang lalu itu, posisinya sudah istrinya kerja full time. Dia nggak bisa kerja. Dan istrinya yang membiayain seluruh keluarganya dengan 2 anak. Nah, pada waktu itu dia katakan satu hari, dia sudah dikeluarkan dari company di mana dia kerja. Dia lagi cerita ini kan, dia lagi cerita. Satu hari dia bilang setelah dia dikeluarkan dari company yang terakhir dia kerja. Di rumah pagi-pagi istrinya berangkat kerja. Dia ambil minum, pasti minuman keras maksudnya, ambil minum. Dia bawa ke living room, pada waktu dia jalan ke living room, ting tong, bel berbunyi. Bel pintu berbunyi, dia pikir siapa pagi-pagi. Dia keluar buka pintu, pada waktu dia buka pintu, ada seorang wanita berdiri di situ. Dia kaget, yang kaget, dia pernah melihat wajah wanita itu tapi dia lupa di mana. Wanita itu berkata, boleh saya masuk? Boleh. Kemudian dia persilakan masuk, duduk di living room. Kita anggap nama laki-laki ini adalah John. Wanita ini berkata, saya adalah ibu dari anak yang kamu tabrak sampai mati. Dan dia berkata begini, saya mau ceritakan kepadamu, selama bertahun-tahun saya benar-benar bitter, dendam, dan saya memikirkan bagaimana saya bisa balas dendam kepada kamu. Apa yang saya akan lakukan untuk membalas dendam sampai kamu hancur, itu yang saya pikirkan terus. Selama bertahun saya memikirkan itu, hidup saya gak karuan. Saya jadi pemarah, saya gak bisa jadi ibu yang benar buat anak-anak saya begini-begini, saya gak bisa kerja benar, dan dia berantakan hidupnya. Dia bilang, bertahun-tahun sampai pada waktu seorang teman saya membawa saya kepada Kristus. Teman saya menginjili kepada saya bahwa Tuhan mengampuni dosa saya. Dan dia membawa saya untuk saya bisa mengampuni engkau. Dan dia berkata, John, hari ini saya datang kepadamu. Saya percaya Tuhan mengirimkan saya datang kepadamu. Tuhan sudah merubahkan saya. Sejak saya mengampuni kamu, hidup saya berubah sama sekali. Sekarang saya menjadi orang yang berguna di dalam kerajaan surga. Saya melayani Tuhan, saya berbuah lebat, saya begini. Sekarang saya mau datang kepadamu, saya berkata, John, I forgive you. Saya ampuni kamu. Saudara, John hanya melihat kepada wajah wanita ini. Kemudian John melihat masuk ke dalam mata wanita ini. Dia mau menyelidiki benar-benar apakah yang dikatakan mulut wanita ini benar atau enggak. Dan dia katakan begini, pada waktu saya memasuki, saya benar-benar menyelidiki masuk ke dalam mata wanita ini. Saya melihat dari dalam mata wanita ini ada suatu assurance yang mengatakan bahwa saya diberi permission untuk menjadi John
yang seharusnya saya menjadi kalau saya tidak membunuh anak dia. Dan dia katakan, saat itu juga saya tahu saya sudah diampuni. Dan saya mengampuni diri saya sendiri. Itu yang membuat perubahan saya. Saudara-saudara, kita melihat, ini adalah kejadian nyata. Seorang yang tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Dan kita bisa dengan logik berpikir, of course, susah. Siapa yang mau membunuh orang? Dia nggak punya maksud membunuh orang, tapi dia sudah membunuh orang. Dia mengampuni dirinya sendiri, dia di set free. Seperti ada sumbat yang lepas. Dan kemudian potensi yang Tuhan berikan kepada dia sekarang bisa mengalir. Dan dia bisa menjadi orang yang sekarang doing excellent di dalam kerjaannya. Wanita ini juga yang tidak bisa mengampuni John selama bertahun-tahun, hidupnya miserable gak karuan. Sampai dia ngambil keputusan diampuni. Dia dibebaskan, dia menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Use the whole potensial yang Tuhan berikan kepada dia untuk melayani Tuhan. Dan dia merasa sukacita sampai dia memikirkan mengenai John ini. Sampai dia bisa datang kepada John dan set John free dari segala yang dia sudah tanggung selama bertahun-tahun ini. Ini adalah suatu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingin mengundang saudara semua bangkit berdiri. Biar firman ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang kita dapati lagi, satu pengetahuan lagi. Saudara, saya minta saudara tutup mata saudara antara saudara dengan Tuhan. Kalau bisa saudara jangan keluar dulu dari ruangan ini. Karena saya tahu kalau saudara pulang dengan firman ini belum tentu saudara akan mengambil waktu untuk melakukan. Tetapi kalau saudara ada di sini, saya akan membimbing saudara untuk melakukan apa yang saudara percaya firman Tuhan sudah berkata kepada saudara hari ini. Pertama-tama saya mau berbicara kepada saudara yang pada saat ini menyadari saudara belum mengampuni diri saudara sendiri. Dari kesalahan yang saudara pikir pernah saudara lakukan. Yang mungkin di dalam pikiran saudara kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang sangat merugikan, kesalahan whatever kesalahan saudara. Biar pada saat ini kita tanya, minta kepada Tuhan. Kalau kita tidak ingat, untuk Tuhan mengingatkan itu. Karena walaupun kita tidak ingat, ada pengaruhnya di dalam hidup kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Bahwa keinginan-Mu adalah untuk kami semua dibebaskan dari segala belenggu yang membelenggu kami. Pada saat ini kami mau menghargai firman-Mu. Kami appreciate firman-Mu. Kami menghormati firman-Mu. Kami mau menerima firman-Mu dengan segenap hati kami. Bapa, nyatakan kepada kami, jikalau ada di dalam diri kami perasaan guilty kepada siapapun juga yang kami pernah berbuat salah. Mungkin kepada anak, mungkin kepada orang tua, mungkin kepada suami, mungkin kepada istri, mungkin kepada siapapun juga Tuhan. Yang Engkau lihat kami masih merasa perasaan guilty, masih mempunyai perasaan guilty. Walaupun mungkin kami sudah tidak ingat. Tetapi perasaan guilty itu masih ada di dalam diri kami. Ingatkan kepada kami pada saat ini Tuhan. Agar kami bisa deal dengan perasaan bersalah itu. Buka hati saudara untuk menerima apa yang Tuhan nyatakan kepada saudara. Saudara sudah mendapat dari Tuhan. Mari saudara keluarkan dari kata saudara, mau saudara berbisik, mau saudara katakan kepada Tuhan. Bapa, saya mau mengampuni diri saya sendiri. Karena firman-Mu berkata bahwa Engkau sudah mengampuni saya. Saya sudah mengakui segala kesalahan saya di hadapan-Mu. Engkau berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku kesalahannya di hadapan Bapa, dosa-dosanya di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau menyucikan hidup kami. Kami percaya itu, kami terima Tuhan firman-Mu itu. Dan sekarang ini
Saya mau mengampuni diri saya sendiri. Saya mau menghargai apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Dan saya terima pengampunan itu dan saya sekarang mau mengampuni diri saya sendiri. Dan saya declare pada saat ini juga bahwa segala sumbatan yang menyumbat potensi di dalam diri saya sekarang ini juga keluar di dalam nama Yesus. Saya tidak lagi mau dibelenggu oleh jeruji-jeruji yang mungkin saya bangun sendiri di dalam hidup saya. Karena jeruji ini sudah dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan saya sekarang sudah bebas di dalam nama Yesus. Sekarang bagi saudara-saudara yang mungkin belum mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Mungkin itu ayah saudara yang begitu kejam, yang sudah abuse saudara. Mungkin itu orang-orang di sekeliling, masyarakat di sekeliling. Mungkin itu suami saudara, mungkin itu istri saudara, mungkin itu anak saudara, mungkin itu teman saudara. Siapapun yang pernah menyakiti saudara, mengecewakan saudara, dan saudara belum deal dengan itu. Mari kita minta kepada Tuhan untuk mengingatkan kepada kita. Bapa, kami datang meminta kepadamu untuk mengingatkan kepada kami, Bapa. Siapa yang harus kami ampuni. Nyatakan kepada kami agar pada hari ini juga terjadi pemberesan, Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, firman-Mu tidak akan lewat dari hidup kami dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu menjadi ya dan amin di dalam hidup kami. Nyatakan Tuhan, siapa yang belum kami ampuni. Nah, saudara, siapapun yang Tuhan ingatkan kepada saudara. Kalaupun ada 50 orang, sebutkan satu persatu, saudara. Bapa, pada saat ini, sebagaimana Engkau sudah mengampuni dosa kami, Tuhan. Dan Engkau juga yang mengajarkan kepada kami untuk kami mengampuni semua dosa orang-orang, Tuhan. Kami pada saat ini, saya pada saat ini mau mengampuni semua dosa orang-orang yang sudah menyakiti saya. Saya sadar bahwa mengampuni orang itu tidak berdasarkan bisa atau tidak bisa. Saya tahu saya tidak mempunyai kemampuan. Tetapi yang Engkau inginkan adalah apakah saya mau atau tidak mau mengampuni orang lain. Pada saat ini saya mau mengambil keputusan untuk mau. Saya mau mengampuni semua orang yang sudah bersalah kepada saya. Sebab itu hari ini juga saya declare di hadapan-Mu, saya ampuni. Saudara sebutkan nama orang-orang. Katakan satu persatu, saya ampuni John, saya ampuni ini, saya ampuni ini, saya ampuni ini, saya ampuni ini, saya ampuni. Katakan, Tuhan saya ampuni dia, saya ampuni dia, saya ampuni mama saya ampuni papa saya ampuni anak saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni Tuhan. Dan saya percaya Bapa, anugerah-Mu sekarang ini juga Engkau alirkan kepada kami, untuk kami bisa mempunyai kemampuan untuk mengampuni mereka. Karena by your grace kami bisa mengampuni mereka Tuhan. Karena kami mau mengampuni, maka kami percaya kami sudah mengampuni mereka dengan kekuatan yang daripada-Mu. Kekuatan pengampunan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini saya sudah dibebaskan. Kami sudah dibebaskan dari segala belenggu. Kami sudah dibebaskan dari segala sumbatan yang menyumbat kami. Kami sudah dibebaskan dari segala tipuan iblis. Kami sudah dibebaskan dari segala perangkap iblis. Kami sudah dibebaskan. Dan kami declare Tuhan, kami declare Bapak, dari mulai hari ini kami akan bisa launch naik ke atas. Dari mulai saat ini kami akan bisa terbang seperti Raja Wali. Dari mulai hari ini kami akan bisa menggunakan potensi kami to the maximum di dalam melayani Engkau. Kami percaya, kami declare dari mulai hari ini kami sudah bebas. Kami menjadi orang yang bebas dan kami akan dipakai oleh-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.